Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Guru Fajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri kosinus. Dengan terlebih dahulu kita akan menggunakan karakteristik grafik fungsi kosinus untuk menemukan persamaan trigonometri kosinus. Dan seperti mana biasa, pada bagian akhir dari tayangan ini akan dibahas tentang soal-soal yang berkaitan dengan persamaan trigonometri kosinus. Kita mulai dengan sifat dari grafik kosinus. Sifat yang pertama, grafik kosinus memiliki periode 360 derajat. Jadi dari suatu puncak sampai puncak berikutnya itu memiliki jarak 360 derajat. Demikian juga dari suatu ketinggian tertentu di lereng kanan sampai ketinggian yang sama di lereng kanan berikutnya itu 360 derajat. Dari 0 di lereng kanan sampai 0 berikutnya di lereng kanan juga 360 derajat. Dan seterusnya ya. Jadi sepanjang rentangan biru ini adalah 360 derajat. Sifat yang kedua, simetris terhadap garis vertikal yang melalui puncak bukit atau melalui dasar lembah. Kita perhatikan di sini. Kalau kita punya alfa segini misalkan, tingginya segini, maka di lereng satunya, kalau ini di lereng kanan, maka di lereng yang sini sebesar ini juga tingginya akan sama, atau untuk alfa sekian, nilai kosinus alfanya itu ditunjukkan oleh garis biru ini akan sama. Perhatikan, akan saya cerminkan. Ya, itu sama. Ya. Saya gerakkan sama, simetris, dan tinggi ini akan sama. Saya tunjukkan aja dengan garis, dia akan sama, tingginya sama tinggi, sama tingginya. Dari dua sifat penting tadi, kita akan coba menemukan rumus persamaan trigonometri kosinus. Sebagai contoh, diberikan persamaan trigonometri kosinus X sama dengan cos 40 derajat. Tentukan semua nilai X yang memenuhi cos X sama dengan cos 40 derajat. Kita tunjukkan saja dengan grafik. Ya, kita nampakkan alfanya berapa dan nilai cos alfanya yang berwarna biru. Jadi alfanya di warna merah ini dan cos alfanya yang biru ini. Kita lihat di sini cos 30, cos berikutnya ya ini cos 40 derajat ya. Cos 40 derajat itu ditunjukkan dengan ketinggian garis biru ini, atau saya tunjukkan nih ya, nilai cos 40 derajat adalah setinggi garis biru ini. Jelas nampak akan ada banyak penyelesaian, yaitu di titik-titik ini ya. Sini di lereng kanan ada ini, dan kita tunjukkan saja di situ menggunakan periodenya. Ya, kita tambah lihat dari lereng kanan sampai lereng kanan berikutnya 360 derajat. Jadi di sini adalah 40 ditambah 360 itu adalah 400 derajat. Kemudian di berikutnya yang di sini adalah 400, tinggal ditambah 360 lagi ya. Jadi 760 derajat. Ya. Jadi 40
400, tambah lagi 360 adalah 760, dan seterusnya. Demikian juga nanti yang di sebelah kiri, yang di negatif ini. Nah, di sini. Itu adalah 40 dikurangi 360 alias 320 derajat. Oke. Jadi bisa kita tulis dalam bentuk umum X-nya itu adalah 40 derajat ditambah dengan kelipatan dari 360 derajat. Jadi ini kalau K-nya 1 diperoleh 400, K-nya 2 diperoleh 760, K-nya min 1 diperoleh minus 320, dan seterusnya. Kemudian untuk yang di sebelah kiri, di lereng kiri, kita tahu di sini besarnya adalah minus 40 derajat. Dan yang di sini adalah minus 40 ditambah dengan 360, yaitu 320 derajat. Di sebelah sini 320 ditambah 360, yaitu 680 derajat. Nah, ini bisa kita tulis min 40 derajat sebelah sini tadi. Nah, sampai merah ini min 40 derajat. Kemudian di sini tadi adalah 320 dan sini 680. Dengan kata lain, bisa kita tulis dalam bentuk umum X-nya adalah minus 40 plus 360 derajat. Oke. Kita tinjau lagi dalam grafik fungsi kosinus seperti ini. Jika ditanyakan atau diberikan persamaan trigonometri cos X sama dengan cos alfa, dengan alfa diketahui, maka tentukan nilai X anggota himpunan bilangan real yang memenuhi cos X sama dengan cos alfa. Misalkan alfanya diketahui di lereng kanan seperti ini, dan cos alfa ditunjukkan dengan ketinggian ini. Maka bisa kita lihat banyak titik-titik pada grafik Y sama dengan cos X yang memiliki ketinggian sama dengan cos alfa ini. Itulah penyelesaian dari persamaan cos X sama dengan cos alfa. Kita lihat di kelompok lereng kanan, X-nya adalah alfa itu sendiri pertama, dan alfa ditambah 360 derajat, tambah lagi 360 derajat, tambah lagi 360 derajat. Atau dengan kata lain kita bisa tulis X sama dengan alfa plus K kali 360 derajat, atau alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat. Atau di lereng yang satunya kita punya X-nya sama dengan minus alfa, sehingga bisa kita perhatikan lagi di sini X-nya min alfa, di sini adalah min alfa ditambah 360 derajat, tambah lagi 360 derajat, tambah lagi 360 derajat, atau dengan kata lain X-nya sama dengan minus alfa ditambah kelipatan dari 360 derajat, dan K-nya itu bilangan bulat, anggota bilangan bulat. Oke, kita ingat baik-baik kedua penyelesaian umum dalam bentuk umum ini. Selanjutnya kita akan bahas contoh soalnya. A few moments later. Contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan cos 3x sama dengan cos 105 derajat untuk X antara 0 sampai 360 derajat. Maka bisa kita jawab sebagai berikut. Kita mulai dari persoalannya.
cos 3x sama dengan cos 105. Bisa kita punyai dua kelompok penyelesaian, yaitu lereng kanannya adalah 3x sama dengan 105 derajat plus K kali 360, atau kelompok lereng kiri 3x sama dengan minus 105 derajat plus K kali 360 derajat. Kita selesaikan satu demi satu. Kita mulai dari yang merah. 3x sama dengan 105 plus K kali 360 derajat. Kedua ruas kita bagi 3. Kita peroleh X sama dengan 35 derajat plus K kali 120 derajat. Kemudian kita iterasi untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya ya 35 derajat. K sama dengan 1. X-nya tinggal kita tambah 120 derajat, yaitu 155 derajat. K sama dengan 2. Tambah lagi 120 menjadi 275 derajat. Kalau K-nya 3, X-nya menjadi 395 derajat. Itu sudah melebihi 360 derajat. Dan di gugus satunya, kelompok lereng kiri, kita punya untuk K sama dengan, kita bagi dulu 3, dibagi 3, peroleh X sama dengan minus 35 plus K kali 120 derajat. Kita iterasi, kalau K-nya 0, K-nya 1, K-nya 2, K-nya 3. Dan kalau K-nya 4, X-nya sudah 445, sudah lebih dari 360 derajat. Maka bisa kita tulis himpunan penyelesaiannya. Himpunan semua nilai X ini yang memenuhi syarat ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggota. Contoh 2. 20 minutes later. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos 3x min 1/4 pi sama dengan cos 1/3 pi. Nah, untuk X antara 0 sampai 2 pi. Jadi kita akan berhitung dalam satuan radian. Bisa kita jawab, kita mulai dari persoalannya, yaitu dari soalnya cos 3x min 1/4 pi sama dengan cos 1/3 pi. Maka bisa kita punyai dua kelompok penyelesaian, yaitu yang di lereng kanan adalah 3x min 1/4 pi itu sama dengan 1/3 pi itu sendiri ditambah K kali 2 pi, atau di kelompok lereng kiri kita punyai 3x min 1/4 pi itu sama dengan min 1/3 pi plus K kali 2 pi. Kita selesaikan satu persatu. Di sini kita tambah dengan 1/4 pi ya, kedua ruas diperoleh. Jadi yang sini jadi yang ruas kiri jadi 3x saja, dan ruas kanannya adalah 1/3 pi ditambah 1/4 pi tambah K kali 2 pi. Kita samakan penyebutnya, ini penjumlahan pecahan biasa, menjadi 4/12 ditambah 3/12 kali ditambah K kali 2 pi. Selanjutnya dua ruas kita bagi 3. Di sini di ruas kiri diperoleh jadi X. 3x kita bagi 3 menjadi X. Di sini ini jumlahnya adalah 7/12. Kalau dibagi 3 menjadi 7/36. Dan di sini K kali 2 pi kita bagi 3 menjadi 2/3 kali K pi. Ya. 2/3 kali K pi. Ini penjumlahan pecahan, maka lebih enak kalau kita samakan penyebutnya. Yang ini 2/3 jadi 24/36. Selanjutnya kita iterasi. Kalau K-nya 0, maka X-nya adalah 7 pi/36 atau 7/36 pi.
ditambah 0. Kalau K-nya 1, ya tinggal 7pi per 36 ditambah 24, yaitu 31 per 36. Kalau K-nya 2, tambah lagi 24, jadi 55pi per 36. Kalau K-nya 3, kalau K-nya 3, berarti 55 tambah 24 itu adalah 79pi per 36. 79 per 36 itu udah lebih dari 2pi. Dan di gugus satunya, di kelompok lereng kiri, kita punya ini. Kedua ruas kita tambah dengan 1/4pi. Sini jadi tinggal 3x tok. Nah, 3x sama dengan minus 1/3pi, ini ditambah 1/4pi, tambah K kali 2pi. Ini kita samakan penyebutnya, menjadi minus 1/12pi, atau pi per 12. Dan kita bagi 3, kita peroleh X sama dengan minus 1/36pi ditambah 24 per 36 Kp. Kita iterasi untuk K sama dengan 0. Kita peroleh X-nya sama dengan min pi per 36. Kalau K-nya 1, tinggal kita tambah saja dengan 24, jadinya 23 pi per 36. K-nya 2, 23 tambah 24 itu adalah 47 pi per 36. Kalau K-nya 3, tambah lagi 24 menjadi 71 pi per 36. Dan kalau K-nya 4, itu sudah lebih dari 36 kali 2, yaitu 72. 2pi itu kan sama saja dengan 72pi per 36. Jadi kalau ditambah satu lagi sudah berapa ya? 95pi per 36. Itu udah melebihi syarat. Kita tulis himpunan penyelesaiannya, yaitu nilai-nilai X di sini yang memenuhi X itu lebih dari 0 kurang dari 2pi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 penyelesaian. Oke, begitu kajian tentang persamaan trigonometri kosinus. Selamat berlatih dengan tekun. Semoga kesuksesan menyertai Anda semua.